Ya, Shalom saudara, berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat dan tetap pengharapan, karena kita percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Baik, dalam video kali ini kita akan bersama kembali belajar firman Tuhan, masih di dalam Injil Matius. Jangan bosan ya, belajar firman Tuhan harus teliti, point to point ya. Matius pasal yang kelima, kali ini kita akan membahas ayat yang keempat yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang duka cita, hari ini saudaraku, kita sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai duka cita, terutama yang disebabkan oleh pandemi corona atau virus COVID-19 ini, saudara, yang terjadi di seluruh dunia. Dan akibat virus ini yang menyebabkan sendi-sendi kehidupan manusia mengalami kelumpuhan, terutama dalam kehidupan sosial dan kehidupan secara finansial. Ya, bahkan diprediksi ya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara akan mengalami terjun bebas. Ada banyak kemiskinan, ada banyak pengangguran, dan potensi untuk menjadi masalah sosial itu tentu sangat-sangat besar. Nah, kalau orang dalam keadaan miskin, orang dalam keadaan lapar, orang dalam keadaan kesusahan, nah, itu adalah pintu yang paling mudah bagi iblis untuk menanamkan sesuatu, ya. Orang yang dalam keadaan demikian mudah ditipu, orang yang dalam keadaan demikian mudah dibohongin, orang yang dalam keadaan demikian mudah untuk disesatkan. Nah, oleh sebab itu waspada dan berhati-hati. Nah, firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang berduka cita. Nah, berduka cita kok bahagia? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mesti ingat kembali bahwa bahwa bangsa Israel pada zaman Yesus itu adalah bangsa yang memang mengalami penindasan, terutama mereka masyarakat kecil, saudaraku, orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang papa, orang-orang yang ada dalam penderitaan. Nah, saudara-saudara, ya, biasanya Yesus datang untuk menyentuh kehidupan orang-orang seperti itu. Bahkan jarang sekali Yesus datang untuk menyentuh kehidupan para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mungkin para pengkhotbah-pengkhotbah besar, mungkin para gembala-gembala besar di sana, para ahli agama, ahli Taurat, ya. Lalu para Sanhedrin, lalu kemudian orang Saduki, lalu kemudian siapa lagi? Ya, mungkin kelompok-kelompok agama dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Yesus justru tidak datang kepada mereka. Ya, beberapa orang memang kemudian berjumpa dengan Yesus dan bertobat. Tetapi dalam kebanyakan kasus, Yesus datang untuk mereka yang papa itu. Yesus datang untuk mereka yang berduka cita itu. Nah, saudaraku, sekali lagi, ada banyak aspek duka cita yang hari-hari ini kita alami. Tetapi Yesus katakan, berbahagialah, sebab duka citamu itu kemudian mendatangkan keselamatanmu. Sebab ketika engkau duka cita, engkau tentu rindukan pemulihan. Ketika engkau berduka cita, engkau rindukan pemulihan. Ketika engkau duka cita, engkau rindukan kelepasan. Ketika engkau duka cita, engkau rindukan pertolongan. Nah, saudara-saudara, maka saat itulah Tuhan hadir untuk menyatakan kuasanya kepada saudara. Maka kalau kita tidak pernah mengalami duka cita, kita nggak merasa perlu Tuhan. Ya, kalau kita nggak merasakan kesusahan, merasakan kesulitan, kita nggak perlu merasa bahwa saya perlu Tuhan, saya perlu Yesus memulihkan hidup saya. Saudara-saudara, Yesus katakan, berbahagialah engkau yang berduka cita karena engkau akan dilawat oleh Allah. Nah, ada banyak duka cita dalam hidup kita hari-hari ini. Ya, apa saja? Ya, bisa saja duka cita karena luka hati, duka cita karena kepahitan, duka cita karena tekanan ekonomi, duka cita karena keadaan yang terjadi yang tidak mengenakan. Ada banyak macam duka cita. Tetapi apapun itu, Tuhan ingin agar engkau mengandalkan Dia, agar engkau membuka hatimu, membuka hidupmu untuk Allah berkarya di dalamnya.
Jadi duka citamu itu jangan sampai membawa engkau kepada kehancuran. Sebaliknya, duka citamu itu membawa engkau berpengharapan akan Tuhan. Nah, itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Maka dikatakan berbahagialah engkau yang duka cita karena engkau akan dihiburkan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sih yang bisa menghibur kita? Saudara, menawarkan berbagai-bagai hal ya, keuangan, kesenangan, mungkin kita bisa rekreasi, kita bisa pergi main, ya macam-macam lah. Yang kita berpikir bahwa itu akan bisa menghibur kita. Tapi saya mau katakan saudara, penghibur kita sesungguhnya bukan itu. Sebab penghibur kita sesungguhnya adalah Kristus. Karena apa? Saat engkau menemukan Kristus, maka cukuplah itu bagimu. Duka citamu, saudaraku, bukan saja dihapuskan oleh Tuhan, tapi engkau dimampukan untuk melewati setiap duka citamu itu, sehingga menyebabkan engkau menjadi apa? Pemenang di dalam Tuhan. Nah, itu poinnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bila hari ini engkau berduka cita, berbahagialah. Andalkan Tuhan dan kasih ruang buat Tuhan bekerja. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik bagimu. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 8:28 berkata apa? Segala perkara dapat Tuhan pakai untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka hari ini pastikan engkau bersama dengan Tuhan. Apapun keadaannya, engkau pasti bisa lewati. Tetap semangat, tetap kuat, dan jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih.